Bahkan saya pun juga sering beri pesan sama sahabat atau sama saudara. Itu yang penting satu, safety itu diri kita. Diri kita harus safety dulu, baru ditunjang dengan peralatan atau perlengkapan yang kita punya. Tapi ya tetap utamakan safety itu adalah diri kita sendiri. Kesehatan kita, fisik kita, kemampuan kita, itu kita yang tahu. Jadi kondisi kita lagi drop, fisik kita lagi turun, kesehatan kita lagi nggak membaik. Jadi dari situ kita tahu bahwa kita lagi nggak safety, kan seperti itu. Jadi makanya saya bilang itu sama teman-teman, safety itu tetap diri kita dulu, baru alat atau peralatan perlengkapan pendakian yang kita punya, seperti sepatu, baju, atau yang lainnya, seperti itu. Assalamualaikum, sugeng rahayu, sugeng dalu, para sedulur. Buat semua saudara, semoga sehat selalu dan lancar dalam mencari rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa di perjumpaan kali ini, santai ngobrol sambil santai ngunjuk kopi. Monggo dulur ngunjuk kopi. Santai ngobrol sambil santai ngopi, saya akan berbagi kisah perjalanan, berbagi pengalaman dalam perjalanan saya. Ya, semoga pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami ada pengetahuan juga, ada wawasan juga buat semua sedulur. Yang dimana pengalaman-pengalaman atau ini ya, pengetahuan dalam perjalanan yang sudah saya jalani secara kelompok ya, secara kelompok. Jadi melakukan pendakian bersama-sama, entah itu bersama sahabat ataupun saudara. Yang dimana saat saya melakukan perjalanan secara kelompok itu biasanya saya terlebih dahulu itu membuat aturan-aturan yang dimana aturan itu bisa kita jalani bersama dalam satu kelompok. Kenapa kok harus ada peraturan yang kita buat? Ya namanya perjalanan secara kelompok ya. Jadi kita itu tidak mementingkan rasa ego. Jadi kita biar punya rasa tanggung jawab bersama, bisa mengerti satu sama yang lain, bisa kompak, timbul rasa solidaritas yang kuat. Itulah makanya kenapa saya harus mengadakan aturan terlebih dahulu. Jadi aturan itu bukan buat pribadi, tapi buat kelompok. Jadi satu sama yang lain itu mempunyai aturan yang sama, yaitu yang biasa saya lakukan sebelum melakukan perjalanan pendakian secara kelompok. Ini bersama para sahabat kita mau mendaki ke, ya namanya pendakian sering terjadi juga yang dimana secara kelompok ya, secara kelompok itu kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kelompok, terus
kurangnya rasa solidaritas yang tinggi, rasa kemanusiaan, yang dimana sering terjadi yaitu di antara salah satu pendaki dalam kelompok itu ada yang cedera terus ditinggal. Kan sering kan mendengar berita-berita atau kisah yang seperti itu. Makanya saya bikin peraturan itu biar nggak kejadian. Kenapa kok saya membuat peraturan seperti itu? Karena biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kelompok. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap kompak, punya kerjasama tim yang bagus. Ya seperti itu. Ya entah itu melakukan pendakian di gunung mana aja itu sama aja. Seperti itu peraturan-peraturan yang saya buat. Jadi sebelum berdoa itu kita menegaskan lagi tentang peraturan yang kita buat. Semuanya udah oke, baru kita berdoa. Setelah berdoa baru melakukan perjalanan. Jadi perjalanan itu tetap kita saling beriringan. Jadi kenapa kok saling beriringan? Ya biar yang paling depan sama yang paling belakang itu kan mempunyai tanggung jawab juga. Sebenarnya semua mempunyai tanggung jawab, cuma yang paling depan itu kalau kita saling beriringan bisa mantau yang di belakangnya. Yang paling belakang itu bisa mantau juga sampai yang paling ujung ya, seperti itu. Kenapa kok enggak satunya istirahat terus ya udah kamu jalan dulu sana? Enggak ada. Biarpun jalan dulu tetap masih dalam pantauan. Jadi enggak sampai enggak terlihat gitu enggak. Tapi tetap satu istirahat, semua istirahat. Makanya break satu ya break semua. Jadi itu enggak ada yang satunya break terus yang lainnya tetap jalan, itu enggak ada. Makanya itu pentingnya peraturan dalam kelompok seperti itu. Ya peraturan itu secara nggak langsung memang tidak tertulis, tapi kita mempunyai kesepakatan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beda halnya kalau kita solo hiking ya. Solo hiking kan kita sendiri. Kita punya peraturan, bikin peraturan buat diri sendiri. Jadi seperti itu. Bedanya secara kelompok sama solo hiking. Ya biarpun sederhana, menurut saya peraturan-peraturan itu emang penting. Mungkin wajib juga ya buat pendaki secara kelompok. Ya karena sering terjadi juga itu ini ya, tentang kejadian-kejadian yang saya bilang tadi, tentang pendaki-pendaki yang ibaratnya dalam satu kelompok itu ada yang cedera atau ada yang sakit itu ditinggal. Itu sering terjadi juga. Ya kita sih sebagai pendaki tidak menginginkan hal-hal yang ini ya, yang di luar dugaan atau di luar nalar. Berangkat selamat, pulang pun selamat.
Ya namanya perjalanan, pasti di situ ada cobaan, ada rintangan yang gimana caranya kita tetap bisa menjalani itu semua dengan rasa sadar. Kenapa kok saya bilang rasa sadar? Di mana ada perjalanan, pasti di situ ada pelajaran. Di mana ada pelajaran, pasti di situ ada wawasan, ada pengetahuan yang bisa kita pelajari bersama. Itulah pentingnya pelajaran dalam perjalanan. Pasti ada manfaatnya. Makanya kenapa kok pendaki itu harus punya tujuan? Apa tujuan kita saat melakukan pendakian gunung? Jadi nggak sekedar kita naik, nggak, pasti punya tujuan masing-masing. Dan gimana tujuan itu nggak bisa dijabarkan secara langsung. Bahkan dalam perjalanan kita secara kelompok itu dulu pernah kejadian juga, yang dimana kejadian itu salah satu dari kelompok kita itu terpisah. Ya terpisahnya bukan tersesat atau nyasar ya, bukan, tapi ngikut sama rombongan lain, yang dimana rombongan lain itu merupakan sahabatnya. Jadi mereka ikut jalan turun bareng dan tidak bareng sama rombongan kita. Padahal dari awal itu kita udah punya perjanjian, ya mungkin kenal akrab sama temennya itu, makanya dia ngikut bareng sama rombongan temannya. Ya karena sama-sama melakukan perjalanan turun ya. Tapi tetap itu ketemu di pos 2. Itu saya marahin. Tetap saya marahin karena apa? Udah mengabaikan peraturan ya, udah mengabaikan peraturan. Yang dimana emang peraturan itu harus kita patuhi bersama. Makanya tetap saya marahin waktu itu. Saya marahin. Terima gak terima ya namanya peraturan, ya udah kesepakatan kita bersama. Jadi ya masa bodoh maupun dia marah ya nggak masalah, yang penting buat keselamatan kita bersama kan. Itu saya marahin, kamu ini, kita kan udah dari awal punya kesepakatan bersama, yang dimana kesepakatan itu kita setujui bersama. Ya bang, saya minta maaf bang, ya lain kali jangan diulangi lagi. Jadi itu akhirnya salah satu rombongan yang lain dari sahabatnya dia itu juga minta maaf karena ya mereka nggak tahu tentang peraturan yang kita buat itu, nggak tahu ya, karena mereka kenal akrab banget ya. Udah ya nggak apa-apa kalau gitu, ya udah kita turun bareng aja nggak masalah. Oh ya bang, oke, yang penting suatu saat kalau melakukan pendakian bersama lagi jangan sampai ada kejadian seperti ini. Iya bang ya. Nah dari situ kan ada pengetahuan, ada pelajaran yang bisa kita pelajari bersama kan. Betapa pentingnya peraturan-peraturan dalam kelompok seperti itu. Bahkan juga saya pernah
yaitu saat melakukan perjalanan dari puncak turun itu gitu. Sebelum pos 3 itu ya pertengahan dari pos 4 ke pos 3 itu jumpa dengan salah satu pendaki yang dimana pendaki itu ditinggal sama rombongan. Yang ternyata salah satu pendaki itu cedera kaki. Jadi kaki kiri sama kanannya itu kram, udah nggak bisa buat jalan. Ya kan karena saya melihat wajahnya yang pucat, ya kan, yang lesu, kayak nggak terlalu bergairah gitulah. Itu saya tanya, "Lu Bang, sendiri ya?" "Enggak Bang, saya sebenarnya sama teman-teman, cuma teman-teman udah turun duluan." "Loh kok abang ditinggal?" "Ya ini saya kram kakinya, kiri kanan kram semua, ini nggak bisa jalan." Ya udah dari situ saya kaget ya, saya kaget, astagfirullahaladzim, kok sampai ditinggal sih. Ya udah sekarang gini aja Bang, ini kan waktu juga udah sore, jadi kalau abang mau saya bantu kan gitu kan. "Makasih Bang, emang nggak apa-apa nih, nggak apa-apa Bang, yang penting satu abang ada tempat yang nyaman yang aman buat buat abang istirahat, jangan di sini ya gitu kan." Ya udah abang kalau mau saya gendong. "Emang kuat kuat nggak kuat, yang penting saya punya tekad Bang." Ya tekad sama nekat beda loh ya. Tekad sama nekat beda loh ya. Tekad sama nekat beda loh ya. Karena kita punya tekad ya akhirnya saya putuskan itu, ya udah abang saya gendong. Nah, carrier saya kasihkan sama teman. Jadi waktu itu kita turun kan ada barengan dari ini ya, dalam satu rombongan kita kan waktu itu 4 orang ya, 4 orang, terus kita ketemu sama 2 orang itu yang dari Gresik. Yang dari Gresik itu juga sempat bantu salah satu pendaki itu yang kakinya kram. Nah, terus yang dari Gresik itu saya suruh, "Bang kamu depan, terus yang dari kelompok kita biar yang belakang, jadi abang yang buka jalan, yang ngatur jalan, jadi apa, pendaki-pendaki yang naik itu abang bisa suruh berhenti dulu biar kita lewat." "Oh ya Bang." Jadi itu kerjasama lagi dari kelompok kita itu, yang di belakang ya buat jaga-jaga saya yang lagi gedong, terus yang dari Gresik itu depan buat buka jalan ya, karena pendakian waktu itu yang lagi mau muncak itu juga rame, makanya kita kerjasama lagi ya biar perjalanan kita itu lancar untuk turun. Nah, dari situ saya gendong. Terus nggak lama itu pas istirahat itu ada salah satu pendaki juga itu yang bilang gini, "Bang kenapa nggak ditandu, tandu aja Bang biar lebih enak." "Ngapain capek-capek gendong, kan bisa ditandu." Ini waktu, kita itu bicara tentang waktu ya, tentang waktu. Apalagi ini udah sore Bang. Nandu, kalau kita nandu itu harus butuh alat, sedangkan kita nggak ada alat tandu, itu nggak ada. Kan banyak pohon Bang. Ya bener, pohon itu banyak. Kalau kita butuh pohon untuk nandu ya,
alat untuk buat alat nandu, itu kita harus milih pohon yang kuat, yang ukurannya paling enggak itu sama juga. Nah dari situ bang, kita nggak ada waktu. Selain nggak ada waktu buat milih-milih bahan, yang kedua kita juga nggak ada alat untuk nebang pohon. Oh iya bang, ya udah terserah bang lah gimana enaknya. Iya bang, makanya saya putuskan untuk saya gendong. Yang penting apa, karena itu waktu juga udah sore, biar sampai pos 2 itu nggak terlalu kemalaman. Jadi biar abangnya itu bisa istirahat di pos 2. Oh ya bang, ya udah, kalau gitu ya terserah abang aja, yang penting selamat sampai bawah, amin. Ya udah bang, makasih atas saran-sarannya. Terus abangnya itu jalan naik lagi kan, melakukan perjalanan lagi naik. Terus nggak lama kita langsung lanjut jalan turun. Nah sampainya di pos 2 itu langsung saya taruh di ini ya, di shelter, yang dimana emang di situ ada beberapa pendaki juga yang kebetulan emang camp di situ. Terus saya titipkan, bang ini saya nitip ya ntar paling nggak lama juga udah ada yang jemput lagi dari orang-orang base camp atau orang tim SAR ya di base camp, karena tadi juga teman kita yang satu udah turun duluan untuk ngasih kabar ke base camp. Oh ya udah bang, nggak apa-apa, biar kita tunggu aja di sini dulu. Ya udah, dari situ kan langsung saya sama temen itu langsung lanjut turun. Ya dimana pas turun itu sampainya di base camp itu saya jumpa dengan beberapa teman dari yang kakinya sakit itu tadi ya. Itu langsung saya tanya, bang, abang temennya yang si ini ya, yang abang tinggal dalam perjalanan turun, namanya si ini. Oh iya bang, itu satu rombongan dari kita. Yang satu rombongan kok abang tinggal. Itu pas jumpa itu sempat mau marah, cuma nggak patut lah kalau saya marah, emang bukan satu rombongan sama saya kan. Jadi ya saya bisa ngontrol emosi, terus saya ingetin aja. Waktu itu saya ingetin, saya kasih arahan sedikit. Ya biarpun kalau bicara umur sih tuaan mereka, tapi karena kesalahan itu kan, kita kan yang namanya perjalanan itu nggak memandang itu umur. Jadi itu saya kasih tahu, bang, lain kali kalau melakukan perjalanan jangan seperti ini. Abang kan melakukan perjalanan secara kelompok, jadi harus bisa mantau satu sama lain, jangan main tinggal. Ya mas, minta maaf mas, ini kesalahan dari kita, ya lain kali jangan terjadi lagi lah, jangan diulangin lagi. Itu salah satu dari mereka mau nyusul terus tak giniin, bang kalau nyusul cuma sekedar nyusul ya percuma bang. Kalau bisa pengen nyusul itu harus barengan sama orang base camp, jadi ada bantuan apa biar bisa kerjasama antara abang dengan orang-orang base camp. Oh ya bang. Nah, dari situ kan langsung kita ngumpul lagi dalam satu kelompok. Nah, dari situ langsung kita lanjut perjalanan pulang. Sebenarnya itulah pentingnya kerjasama kelompok itu seperti itu. Jadi adanya kejadian-kejadian apa yang tidak inginkan, jadi kita bisa saling pantau satu sama lain. Seperti itu. Biarpun sederhana, tapi kita jangan menganggap itu sepele. Jangan pernah dianggap sepele. Nggak ada hal yang sepele dalam dunia pendakian itu. Ya moga aja lah dari sini ada manfaat buat semua. Jadi saya di sini pun juga nggak membandingkan mana pendaki senior, mana pendaki pemula. Saya nggak membandingkan seperti itu. Yang namanya pendaki itu sama-sama. Yang membedakan itu cuma pengalaman, pengetahuan itu yang membedakan. Tapi tidak secara itu senior ataupun itu pemula. Senior pun juga pernah melakukan kesalahan, apalagi pemula. Jadi sama aja.
cuma pengalaman yang membedakan. Ya moga aja buat semua sedulur pendaki, kedepannya kita menjadi lebih baik, kita bisa menjaga kelestarian alam secara bersama-sama, tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan yang sering terjadi yaitu dalam perjalanan kita lebih berat membawa sampah daripada membawa kenangan. Jangan sampai itu terjadi. Berat satu berat semua, ringan satu ringan semua. Momen-momen pengabadian itu bisa kita ambil. Masa sampah tidak bisa kita ambil bawa turun, apalagi itu sampah kita sendiri. Ya moga aja dari sini ada sedikit banyaknya pengetahuan buat semua. Dan di sini saya juga tidak merasa baik, tidak merasa paling benar. Yang penting apa yang saya sampaikan moga bisa bermanfaat buat semuanya.